Apakah kalian masih tidak yakin bahwa bumi Nusantara ini adalah bumi keramat? Siapapun yang jadi pengkhianat akan lumat. Mau dipecah belah, difitnah hingga ratusan tahun, tapi akhirnya Belanda dan penjajah lainnya nyungsep dua. Bahkan ketua kita pun tidak tampil secara publik mempertanggungjawabkan itu. Ujung-ujungnya yang bicara nasab orang luar yang dimanfaatkan untuk merespon tesis Kiai Imad yang tidak ada latar belakang dari riset kenasaban, sehingga semuanya jadi patah di tengah jalan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah9 Channel. Tak bosan saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Semoga Anda demikian adanya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya tertarik kembali mengulas perjalanan diskursus nasab atau kajian nasab kaum Ba'alwi yang dicuatkan oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tokoh muda NU yang juga pengasuh pondok pesantren. Menariknya di mana bahwa setelah saya amat-amati, ternyata akhirnya yang mungkin awalnya itu ditulis sebagai sebuah kajian yang biasa, lambat laun menjadi kontroversial, lalu luar biasa, sampai akhirnya banyak tokoh-tokoh ya, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, mengakui kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam tulisan-tulisannya berkenaan dengan nasab Ba'alwi tersebut ya. Kebenaran secara ilmiah ini harus digarisbawahi. Namun faktanya, walaupun kebenaran ilmiah itu bukan kebenaran mutlak, artinya masih bisa dibantah, sampai hari ini tak terbantahkan jua adanya. Sekurang-kurangnya sekelas Rhoma Irama ya, yang kami tahu beliau memiliki kedekatan secara khusus terhadap golongan Ba'alwi, beliau juga taslim terhadap penelitian Kiai Imad yang didukung pula oleh keilmuan-keilmuan yang lain, mulai dari sisi kesejarahan, filologi, ya, dan juga ilmu biologi atau DNA. Nah, menariknya di mana bahwa apabila kita melihat perjalanan ini, bagaimana nasab kaum Ba'alwi ini dibangun dengan susah payah pada kisaran abad 9 atau 10 Hijriah. Apabila kita membaca kitab Burqatul Mushikah, bagaimana tokoh-tokoh Ba'alwi pada saat itu setelah sekitar 400 tahun lebih dari tokoh yang dimunculkan itu, mereka berusaha sekuat tenaga dan pikiran membangun klan Ba'alwi itu sebagai satu kebenaran. Sampai akhirnya bergulir, sampai pula lah ke negeri tercinta ini. Terkait dengan kedatangan kaum Ba'alwi ke Indonesia, memang ada beberapa versi. Saya mengikuti satu versi yang menurut hemat saya lebih masuk atau lebih bisa diterima secara logika atau nalar kesejarahan, yakni dari laporan Belanda yang ditulis oleh Louis van den Bach. Ini sudah seringkali saya ulas sehingga tidak perlu kami ulas kembali di sini. Bahwa kembali lagi kepada persoalan nasab Ba'alwi yang akhirnya dalam tanda petik rontok jua di tanah Nusantara nan keramat ini. Sampai ada kawan yang mengatakan, apakah kalian masih tidak yakin bahwa bumi Nusantara ini adalah bumi keramat? Siapapun yang jadi pengkhianat akan lumat. Terserah bagaimana Anda menafsiri kalimat itu, tetapi saya secara pribadi jika tak amat-amati, kok kayaknya begitu ya. Betapa penjajah asing menggerogoti kekayaan dan kekuasaan di negeri ini, faktanya walaupun ratusan tahun, tetap saja mereka hengkang jua. Jadi kalau ada yang mengatakan bangsa kita ini lemah, gampang diadu domba, sehingga Belanda 300 tahun lebih menguasai, saya balik. Walaupun mereka, ya kan harus dibalik dong, saya sebagai orang Nusantara ya, jangan mengikuti pakem itu. Jadi walau dipecah belah, difitnah hingga ratusan tahun, tapi akhirnya Belanda dan penjajah lainnya nyungsep jua.
Begitu dong. Nah, lagi-lagi kembali lagi kepada persoalan nasab. Kalau kita melihat dari latar belakang, nasab Ba'alwi ini dibangun pada abad 9 Hijriah atau nanti puncaknya di abad 10 Hijriah, sekarang sudah masuk ke abad 15 Hijriah, 1446, yaitu pertengahan ke akhir kalender Hijriah pada abad ke-15. Jadi kalau 15 dikurangi 9 ya, kurang lebih sekitar 6 abad berjaya menelusup ke Nusantara dengan berbagai cara yang dilakukan sampai akhirnya seorang dari mereka diangkat menjadi mufti Batavia oleh Belanda, kemudian juga mendapatkan bintang kehormatan dari Ratu Belanda dan memberikan pengaruh-pengaruh dalam konsepsi keagamaan melalui tulisan-tulisan. Nyatanya pada akhirnya terbongkar juga. Dialah Sang Habib Utsman bin Yahya. Siapa dia? Walaupun sebagian masih ada yang meyakininya, tetapi tentu kita yang berpikir logis dengan melihat berbagai sumber yang ada, siapalah Habib Utsman bin Yahya? Tak lebih dari seorang pemikir yang kemudian berada di bawah ketiak Belanda. Tak bisa dipungkiri ini, walaupun di sisi lain saya juga menghormati sisi keintelektualitasannya. Harus berimbang ya. Nah, lagi-lagi kembali lagi kepada persoalan nasab. Betapa susah payah, betapa kelompok Ba'alwi ini sejak masa Belanda, setidaknya karena mereka datang ke negeri ini pada abad-abad Belanda sudah menguasai negeri ini. Kalau kita melihat dari laporan Belanda yang dicatat oleh Louis van den Berg, itu mereka datang dengan kelasnya sendiri. Jadi dari kalangan Hadromi atau orang-orang Hadramaut yang merantau ke Nusantara dari 4 golongan itu, mereka berada pada tingkat sosial Hadromi tertinggi yang pada saat itu ditulis sebagai golongan Sayyid ya. Belakangan kita mengenalnya sebagai Habib. Setelah dari golongan Ba'alwi ini ada golongan menengah. Menengah itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi dan intelektual, orang Hadramaut yang merantau ke sini. Kemudian dari golongan yang asli Hadramaut yang disebut Baduy, dan yang keempat adalah golongan budak atau pembantu. Ba'alwi ada pada tataran paling atas. Dan dari sini, sebagaimana yang saya katakan tadi berkenaan dengan diangkatnya Habib Utsman bin Yahya, tentu citra mereka semakin tinggi dan meninggi. Sampai akhirnya negeri ini merdeka. Bagaimana cara-cara dilakukan agar kepercayaan umat Islam secara khusus terhadap mereka ini atas klaim dirinya sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kurang dari ceramah-ceramah mereka yang selalu menyampaikan hal itu dalam skala umum atau dalam tulisan-tulisan serta dalam dendang-dendang berirama berisi puji-pujian dan kehormatan atas diri mereka dan negeri asal usulnya. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran mencari jalannya sendiri. Demikian orang bijak berbicara. Akhirnya semua itu terkuak. Bayangkan sekitar 600 tahun mereka membangun, akhirnya rontok jua di negeri ini melalui tangan seorang kaum muda NU, seorang intelektual muda NU, Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu apabila kita melihat secara global dari perjalanannya ya. Kalau kita coba preteli satu persatu bahwa ada banyak kelemahan dari apa yang disampaikan oleh kaum Ba'alwi yang belakangan dibongkar itu. Faktanya apa? Setelah kajian Kiai Imad ini mencuat, kemudian direspon. Lah, kenapa akhirnya mendapatkan respon yang luar biasa? Kenapa akhirnya mendapatkan simpati yang luar biasa? Ini tentu tidak serta-merta karena ada sesuatu di belakangnya. Keyakinan mereka akhirnya runtuh tiba-tiba, itu tentu ada sesuatu yang melatar belakanginya. Pertama, tentang klaim yang berlebihan. Kedua, klaim tidak sesuai dengan perbuatan. Sehingga ada keresahan secara massal. Maka kemudian ada kepercayaan juga secara massal bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah satu kebenaran.
Dari sisi analisis akademik, beberapa waktu lalu saya memutarkan pernyataan dari Kiai Haji Dr. Ubaidillah, seorang dosen di UIN Wali Songo Semarang. Dan dari sisi penilaian atau analisis beliau yang tajam menurut hemat saya, ini bisa diterima. Kenapa pada akhirnya rontok-rontok jua. Sebagai reminding, mari kita simak kembali apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah berikut ini. Nasab Klan Ba'alwi yang konon paling absah, paling valid, sampai berani mengeluarkan buku sertifikat nasab. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad, mereka kedudulan, akhirnya pontang-panting ke sana kemari, nyari para pembela. Ujung-ujungnya yang membela bukan dari Al-Bithah, yang dalam mindset kita itu, di sana ada banyak nasabah, ternyata tidak ditemukan pakar nasab yang bisa mempertanggungjawabkan kenasaban yang dikeluarkan melalui buku-buku sertifikat nasab oleh Robitoh itu. Bahkan ketua Robitohnya pun tidak tampil secara publik mempertanggungjawabkan itu. Ujung-ujungnya yang bicara nasab orang luar yang dimanfaatkan untuk merespon tesis Kiai Imad yang tidak ada latar belakang dari riset kenasaban, sehingga semuanya jadi patah di tengah jalan semuanya. Nah, jelaskan apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah ini. Namanya sama-sama Ubaidillah, tapi beda ya. Ini Ubaidillah yang Jawi, bukan Ubaidillah yang Ba'alwi. Bukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaid ini menurut saya itu lebih bisa diterima gitu. Ternyata keropos mereka. Ternyata mereka tidak memiliki pondasi. Mereka dalam pengertian kelompok Robitoh yang akhirnya mengeluarkan sertifikat nasab itu, ternyata mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Hatta ketua Robitoh sendiri tidak tampil di depan publik untuk memberikan pembelaan sesuai dengan data. Terima kasih Kiai Ubaid. Panjenengan telah membuka ruang-ruang fikir anak bangsa. Nah, kecuali itu, saudara-saudaraku sekalian, di kolom komentar kami saya akan bacakan ada dari @hadiwiyoko ya. Dia menuliskan, saya percaya dengan tesisnya Imad. Ini tetap menyebut nama, tetapi mungkin karena seumur atau jangan-jangan lebih tua ya. Saya percaya dengan tesisnya Imad yang runtut sesuai standar metodologi penelitian. Bisa jadi tesisnya Imad ini suatu gebrakan baru karena membedah serangkaian gerakan yang berhubungan dengan nasab bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang dengan menilik sejarah penuh kontroversi yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang penuh dengan resiko. Bahkan sekarang tesisnya Imad bisa menjadi cermin bagi mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi untuk mendalaminya terkait dengan nasab. Kemungkinan tesisnya itu bisa jadi rujukan disertasi untuk jenjang berikutnya ke tingkat doktoral. Amin. Semoga ini terlaksana. Bukan untuk mengagung-agungkan Kiai Imad, tapi bahwa betapa seorang Kiai Haji Imad Usman Al-Bantani yang penuh dengan resiko itu selalu memberikan masukan-masukan dengan data yang akhirnya diterima oleh sebagian akademisi, bahkan menjadi tesis dan sebagainya. Dan telah membuka ruang-ruang fikir bagi anak bangsa ini. Mungkin juga perlu dilakukan sensus. Ini usulan, mungkin ada yang memiliki keahlian melakukan sensus atau apa itu namanya, semacam penelitian itu. Kalau survei ya, survei seperti survei presiden gitu ya, calon presiden. Kira-kira kalau disurvei mana yang paling banyak menerima kajian Kiai Imad, dengan kata lain mengakui batalnya atau tidak tersambungnya nasab Ba'alwi Rasulullah, atau sebaliknya. Barangkali ini perlu dilakukan sebagai bagian dari dinamika yang sudah berkembang ini. Selebihnya, bagaimana menurut Anda? Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.